Sejujurnya agak riweh masak bakar ikan di bulan puasa, tapi berhubung udah lama banget tidak bakar-bakar ikan, jadi hari ini Mbak Nur putuskan buat bakar-bakar ikan di bulan puasa. Bagaimana nih puasanya bunda-bunda semuanya? Masih lancar-lancar aja kan? Ini tuh sisa sarden 2 hari yang lalu, tapi berhubung masih bagus, jadi mau Mbak Nur panaskan aja. Selain bakar-bakar ikan, Mbak Nur juga ada menu yang lainnya, ada buah-buahan dan juga cendol mentah. Irisin dulu semua semangka yang Mbak Nur beli di pasar tadi, kemudian dilanjutkan dengan masak nasi terlebih dahulu. Karena Mbak Nur masak nasinya masih pakai kompor, jadi kalau masak nasi harus di awal sebelum masak. Sembari nunggu nasinya mateng, di sini Mbak Nur mau prepare percendol-cendolannya dulu. Mbak Nur irisi cincau dan juga kolang-kalingnya. Dan ini dia kolang-kaling yang Mbak Nur beli dari pasar kemarin. 1 kilonya dihargai dengan harga 20.000. Kalau di tempat kalian bagaimana harga kolang-kaling, segitu atau di bawah itu? Air nasinya sudah sat, langsung aja kecilkan api kompor. Di tungku sebelahnya Mbak Nur mau rebus kolang-kalingnya terlebih dahulu. Masukkan sekitar 12 sendok makan gula pasir dan juga ditambah sedikit garam agar nanti cendolnya berasa gurih. Berhubung di sini tuh harga kelapa lagi mahal-mahalnya, jadi tiap kali mau ngolak ataupun nyanten Mbak Nur minta kelapa sama mama. Kelapa masih beku, jadi untuk kelapanya Mbak Nur blender aja supaya kuah santannya nanti berasa lebih kental. Kalian pernah nggak sih blender kelapa yang sudah diparut? Kalau Mbak Nur sering ya, karena ini tuh cara yang efektif buat mendapatkan santan yang lebih kental. Niatnya mau langsung dimasukkan ke dalam panci, tapi karena repot jadi Mbak Nur masukkan dulu ke dalam mangkok. Ternyata nasinya sudah matang, langsung aja Mbak Nur aduk-aduk supaya tidak menggumpal. Nah ini dia kolang-kalingnya juga sudah matang. Mbak Nur masukkan semua santan yang diparut tadi. Berhubung kelapanya gratis, jadi sayang aja kalau mau bikin cuma sedikit. Nah ini dia santannya lumayan banyak, jadi Mbak Nur aduk-aduk supaya tidak pecah santan. Karena ngaduk-ngaduk santan itu lumayan lama, jadi Mbak Nur kecilkan api kompor. Sembari itu Mbak Nur mau siapin bumbu buat bakar-bakar ikannya. Inilah enaknya kalau punya tanaman sendiri di depan rumah, jadi kalau ada bumbu yang kurang bisa ambil aja langsung di depan rumah. Selain bakar ikan, Mbak Nur juga mau bikin tumis sawi. Karena sekarang itu udah sore dan sebentar lagi mau berbuka puasa, jadi untuk perbumbu-bumbuannya Mbak Nur blender aja supaya lebih cepat. Ikan kali ini Mbak Nur ditemenin sama Pak suami. Di belakang Pak suami sudah bikin api, sementara Mbak Nur di dalam masih masak tumis sawinya. Nanti kalau semua pekerjaan Mbak Nur sudah beres, baru Mbak Nur keluar nemeni Pak suami buat bakar-bakar ikan. Ikannya dikerat-kerat dulu agar nanti bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Singkat cerita, sayur sawinya sudah mateng, langsung aja Mbak Nur masukkan ke dalam mangkok. Karena ini tuh Mbak Nur buru-buru banget buat bakar ikan. Sedikit bumbu Mbak Nur balurkan ke dalam ikannya, kemudian dikoncang-koncang supaya bumbunya tercampur merata. Kemudian dilanjutkan dengan bikin persambal-sambelannya. Rencana hari ini Mbak Nur mau bikin sambal terasi campur tomat. Menunggu cabenya matang, di sini Mbak Nur mau tambahkan kecap ke dalam bumbu bakarannya nanti supaya rasanya enak dan gurih. Nah ini dia percabai-cabeannya sudah matang, tidak begitu kering dan juga tidak mentah, jadi sedang-sedang aja. Kemudian Mbak Nur giling manual menggunakan batu giling. Sambalnya menggoda banget. Kemudian dilanjutkan dengan menata ikannya di atas panggangan satu persatu. Sebenarnya kita semua itu suka dengan lauk yang satu ini, tapi berhubung cara bikinnya itu lama dan repot, itulah sebabnya jarang banget Mbak Nur itu bakar-bakar ikan. Untuk cemilan berbuka puasa nanti Mbak Nur mau goreng tahu bakso yang barusan dibikin kemarin. Baluran tahu baksonya simple banget, cuma pakai telur yang dibaluri garam. Cuma pakai telur yang dikasih garam. Nah ini dia tahu bakso Mbak Nur sudah matang. Karena semua pekerjaan Mbak Nur sudah beres, jadi sekarang saatnya kita bakar-bakar ikan. Anak excited banget kalau diajakin bakar-bakar ikan seperti ini, karena mereka itu sambil mainan juga. Tidak gosong, api atau bara apinya harus dikondisikan sambil dikipas-kipas seperti ini. Bara apinya jadi hidup karena sedari tadi si dua bocil ini ikut main bakar-bakaran juga.